Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku ingin bahas atau nge-review satu buku, namanya buku Awi Inspirasi Me dari karya Dewi Nur Aisyah. Nah, kali ini aku ingin bahas di bab mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, di sini ada namanya memupuk semulia-mulianya cinta. Kalau kita bilang cinta, pasti orang bilang dia pasti rela banget nih berkorban gitu kan. Kalau misalnya dia udah rela berkorban, ya apapun bisa gitu dilakukan. Tapi di sini intinya ketika kalian bilang cinta, itu adalah suatu perasaan yang memang sangat dahsyat. Jadi cinta ini ternyata bisa mengubah nih ya, orang yang lemah menjadi orang yang kuat, orang yang pesimis menjadi optimis, orang yang berada di ujung putus asa atau sudah benar-benar di ujung gitu, kalian menjadi lebih kuat lagi gitu untuk mempertahankan hidup kalian. Dan orang yang pemalu ini menjadi pemberani, jadi pemberani gitu ya. Nah, cinta juga memang hal ini adalah rukun ibadah gitu, rukun ibadah yang paling terpenting. Nah, cinta yang menjadi rukun ibadah paling terpenting adalah cinta yang paling mulia, cinta yang memang bernilai ibadah nih di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena dengan cinta ini segala yang kita kerjakan akan terhitung menjadi pahala. Kalah kan sama cinta-cinta yang lainnya. Adapun manusia memang ada dua cinta yang harus dimiliki. Cinta yang hakiki, yang pertama adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah sebuah porosnya, namanya poros cinta. Karena kita akan kembali lagi kepada cinta tersebut. Terus yang kedua adalah mencintai apa saja yang memang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti kalau misalnya kalian ditanya nih, cinta nggak sama Allah? Pasti kalian bilang iya. Tapi di sini dijelaskan bahwa adanya konsekuensinya yang bakalan kita dapetin, karena kalau misalnya kita aja cinta kepada manusia, pasti ada konsekuensinya, apalagi kalau kita cinta kepada Allah. Di sini ketika misalnya gini contoh, ketika kalian itu sudah melakukan ijab kabul, pastinya udah ada kewajiban dan memang harus ada hak-hak yang harus dipenuhi gitu. Kalau misalnya kita cintanya kepada Allah, ada konsekuensinya dan ada rumusnya. Rumusnya sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, yaitu katakanlah wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Al-Imran ayat 31. Konsekuensi yang pertama yang bakalan kita dapatkan adalah kita harus mengikuti perintahnya, karena kita juga harus yakin nih mengikuti semua perintah yang diperintahkannya. Terus kalau misalnya udah tahu nih perintah-perintah yang harus diikuti seperti gini, kita disuruh untuk beribadah kepada Allah, karena zat yang paling memang mulia dan zat yang paling sayangnya melebihi murkanya gitu, Masya Allah kan, yang nikmatnya memang tak pernah terputus dan mengiringi raga terus dan gerak langkah kita. Kalau memang kita benar-benar cinta kepada Allah, apa mungkin nih kita masih ada sholat yang tertinggal, atau mungkin masih ada puasa yang terlupa, atau misalnya ada hati yang tak ikhlas ketika kita bersedekah. Astagfirullah ya. Terus apa mungkin kita masih juga ragu nih untuk menutup aurat ketika wanita harus menutup aurat dengan menggunakan hijab, sedangkan Allah juga memang sudah menjelaskan beberapa perintahnya di dalam firman-firmannya gitu. Terus jangan sampai nih untuk yang perempuan gak ada lagi nih waktu untuk kita bisa mengerjakan hal tersebut karena ajal sudah datang gitu. Jangan sampai kita bersikap tuh kayak menunda-nunda, karena hari itu bisa menyebabkan kita tidak berkesempatan berhijab seumur hidup. Yang kedua, konsekuensinya adalah jika kita mencintai Allah, maka kita harus membenci segala sesuatu yang memang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal, kalau kita mengaku mencintai Allah, tapi kita tetap memilih sesuatu yang menjadikan haram gitu, atau misalnya contoh makan makanan yang haram. Kita karena diajak oleh teman kita mau, berarti cinta kita itu lebih ke teman dan juga lebih mencintainya daripada kita mencintai Allah, karena kan kita mengikuti kata teman, bukan mengikuti perintah Allah yang melarang makanan-makanan yang haram.
Terus gini lagi, misalnya kita masih memilih untuk bergandengan tangan nih dengan lawan jenis gitu, atau dengan laki-laki, atau misalnya dengan perempuan, kalau yang laki-laki, terus yang bukan, pokoknya yang intinya bukan mahramnya, atau berarti cintanya dia itu adalah jauh dari Allah, atau lebih kecil dibandingkan cinta dia kepada manusia, atau misalnya takut ditinggalin oleh dia kalau kita nggak pegangan tangan, atau misalnya nggak melakukan hal yang dia inginkan gitu, karena kita takut kehilangan gitu. Dan alhamdulillahnya semoga kita pun terus untuk berikhtiar untuk menjadi lebih baik, menjauhi hal-hal seperti itu, bertaubat gitu ya, maksudnya mencoba untuk menjadi lebih baik lagi, terus berada di lingkungan yang memang benar-benar lingkungan yang baik, lingkungan yang bisa mendorong kita untuk berubah menjadi lebih baik, insya Allah, bismillah gitu ya. Terus dan saya pun masih belajar gitu. Terus di sini juga, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Itu menurut Al-Quran surat Al-Isra ayat 32. Yang ketiga, konsekuensi yang ketiga adalah kalau misalnya kita cinta kepada Allah, kita akan melahirkan konsekuensi harus mencintai Rasul dan mengamalkan sunnahnya. Misalnya cinta kita kepada beliau, haruslah kita lebih dari kecintaannya kita terhadap diri kita sendiri atau misalnya keluarga gitu. Misalnya contoh gini, pas zamannya para sahabat itu kan benar-benar sampai nyawa pun menjadi rela untuk dia korbankan gitu demi keselamatan dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Atau misalnya keselamatan dari Rasulullah, jadi pas zaman perang Uhud ataupun pas zaman yang lainnya gitu ya. Terus kalaupun kita emang bisa mengaku mencintai Allah, jadi mari kita buktikan untuk menjadikan Rasulullah sebagai panutan kita atau suri tauladan bagi kita, role of model lah istilahnya, role of model dalam hidup kita. Jadi hasilnya itu akan kita hiasi gitu ya hari-hari kita dengan sunnah-sunnahnya gitu. Contoh di sini menurut riwayat Bukhari Muslim, seorang itu akan bersama dengan orang-orang yang dicintainya di akhirat nanti. Semoga kita bersama orang-orang yang baik gitu, orang-orang yang dapat membantu kita ke surganya Allah. Contoh misalnya kita di dunia nih ya, kita mencintai orang yang solih seperti para Rasulullah dan Nabi, atau misalnya menjadikan mereka sebagai suri tauladan kita, maka di akhirat nanti kita akan tinggal bersama mereka. Dan sebaliknya, contoh gini, realnya kalau misalnya kita lebih mengidolakan kayak artis-artis, atau misalnya mengidolakan hal-hal yang lain gitu ya, hal-hal yang memang yang kafir, atau misalnya mengidolakan seseorang yang pakai baju-baju yang ketat, atau misalnya gaya rambut yang pengen yang modis, atau misalnya tas-tas branded, atau misalnya HP yang paling up to date lah. Terus yakin kalau gaya hidup itu akan membuat kita berada di surga gitu, enggak kan? Jadi apa yang emang derajat takwa seorang hamba itu tidak akan dilihat oleh merek sepatunya gitu. Jadi buat ukti-ukti juga, atau misalnya buat yang lainnya gitu ya, jangan sampai, atau buat saya sendiri gitu, jangan sampai kita pun terjerumus untuk mencintai sesuatu yang tidak seharusnya gitu, karena hal itu tidak akan membawa kita kepada akhirat nanti gitu. Misalnya gini, sunnah-sunnah harian dari Rasulullah, sholat malam tahajud, terus perbanyak istighfar, menjaga wudhu, memuliakan masjid, sedekah, sholat duha, membaca dan mengkaji Al-Quran. Yang terakhir adalah konsekuensinya, jika kita benar-benar mencintai Allah, maka kita akan mencintai apa yang memang dicintai oleh Allah. Contohnya gini, kayak misalnya kita harus mencintai Rasulullah, para sahabat, dan orang-orang yang memang solih. Atau misalnya mencintai saudara sesama muslim nih, karena kita termasuk satu atau tiga dari penyempurnaan keimanan. Contoh, menurut riwayat Bukhari dan Muslim, 3 perkara yang barang siapa memilikinya maka ia akan merasakan lezatnya iman, yaitu 1. Allah dan Rasulnya dan lebih dicintai daripada selain keduanya. Yang kedua adalah mencintai saudaranya karena Allah semata. Yang ketiga adalah membenci
kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan darinya segala ia benci jika dia dilemparkan ke dalam api. Masya Allah ya, ternyata memang ini sebagai suatu hal yang baik gitu, sesuatu hal yang baik agar kita selalu memupuk cinta kita kepada Allah, karena hal itu akan menilai ibadah dan role of model kita yang memang harus kita perbaiki. Siapa role of model kita agar kita keimanannya pun akan meningkat gitu. Semoga dari review buku tadi bisa kan menjadi pembelajaran, saya pun jadi belajar lagi gitu ya, menjadi cambuk buat diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik lagi. Semoga bisa bermanfaat. Kalau misalnya ada salah-salah kata mohon dimaafkan, atau misalnya ada beberapa yang ingin dikomentar silahkan untuk dikomentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.